Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang sangat saya cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Ustaz Saiful dalam proses belajar mengajar secara online. Kita belajar lewat video, kita belajar lewat YouTube. Mudah-mudahan pembelajaran kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, pada hari ini materi kita adalah alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak hewan dan manusia. Anak-anak yang mempunyai LKS di rumah, anak-anak yang bawa LKS di rumah, dibuka halaman 15. Sekarang dibuka halaman 15 sambil mendengarkan penjelasan dari Ustaz Saiful. Anak-anak sekalian sambil membaca buku, sambil melihat buku. Materi kita hari ini adalah alat gerak hewan dan manusia. Anak-anak sekalian yang saya cintai, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah dapat bergerak. Apa yang dinamakan dengan bergerak? Bergerak itu adalah berpindahnya sesuatu dari tempat yang lain ke tempat yang lain. Itu namanya bergerak. Misalnya kita berada di sekolah, kemudian setelah istirahat kita berada di kantin, setelah itu masuk lagi ke kelas, itu namanya bergerak. Makhluk hidup salah satu cirinya adalah bergerak. Kalau makhluk mati, benda mati tidak dapat bergerak. Hewan hidup adalah makhluk hidup yang bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Manusia adalah makhluk hidup. Manusia bisa bergerak. Bahkan pergerakan manusia itu sangat luas sekali. Bisa antar daerah, bisa antar pulau, bisa antar negara, dan lain sebagainya. Bergeraknya makhluk hidup, alat yang digunakan oleh makhluk hidup untuk bergerak, ini sesuai dengan karakter dan ciri-ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, kita manusia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Hewan begitu juga, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Makhluk hidup bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain pasti membutuhkan alat. Pasti membutuhkan alat untuk bergerak. Kita bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa alat bergeraknya kita? Kaki. Kita punya kaki, kita bergerak dengan kaki. Ada makhluk hidup yang bergerak menggunakan sirip dan ekornya, yaitu ikan. Itu adalah alat bergeraknya ikan. Misalnya burung, alat bergeraknya burung itu ada dengan kaki, yaitu burung onta, dan juga sayap untuk terbang, ya. Begitu juga reptil, ya. Ada yang bergerak menggunakan kaki seperti buaya, ya. Ada yang menggunakan perutnya untuk alat bergerak, yaitu ular. Intinya semua makhluk hidup yang bergerak itu mempunyai alat untuk bergerak. Alat untuk bergerak makhluk hidup berbeda-beda. Seperti yang Ustaz Saiful tadi jelaskan, ada yang menggunakan kaki, kita makhluk hidup, ya, manusia makhluk hidup bergerak menggunakan kaki. Terus ikan bergerak menggunakan sirip dan ekornya, ya. Begitu juga burung untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan alat untuk bergerak, yaitu sayapnya. Itulah alat-alat makhluk hidup untuk bisa bergerak. Anak-anak sekalian yang saya cintai, alat gerak yang digunakan oleh makhluk hidup ini ada dua. Ingat ya, ada berapa alat gerak yang digunakan oleh makhluk hidup untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Ada dua macam. Alat gerak terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Ada berapa macam anak-anak sekalian?
alat gerak yang digunakan oleh makhluk hidup untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Ada dua, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Apa alat gerak aktif itu dan apa alat gerak pasif itu? Sebentar lagi habis ini sama Ustaz Saiful mau dijelaskan satu persatu. Yang pertama anak-anakku sekalian, alat gerak pasif. Alat gerak pasif. Pasif itu artinya tidak bisa bergerak dengan sendirinya, diam, itu namanya pasif. Alat gerak pasif. Apa saja alat gerak pasif itu? Yang alat gerak pasif itu adalah tulang. Tulang kita tidak setiap manusia, manusia pasti mempunyai tulang. Ada beberapa hewan yang mempunyai tulang. Nah, tulang ini disebut dengan alat gerak pasif. Kenapa anak-anakku sekalian tulang disebut dengan alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tulang membutuhkan alat gerak aktif untuk dapat bergerak, dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, diingat anak-anak sekalian, alat gerak pada makhluk hidup ada dua, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak pasif itu contohnya tulang. Tulang kenapa disebut dengan alat gerak pasif? Karena tulang tidak bisa dan tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tulang itu membutuhkan alat gerak aktif untuk dapat bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Anak-anak sekalian, coba dilihat di dalam tubuh kita, pasti ada tulangnya. Kalau manusia tidak ada tulangnya, lemes. Penting sekali, tulang ini mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan makhluk hidup lainnya. Ingat, tulang mempunyai peranan besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Ya, nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya jenis-jenis tulang dan apa peranan tulang terhadap manusia ini apa dan lain sebagainya, nanti akan kita jelaskan pada tema berikutnya. Itu anak-anak sekalian yang pertama. Yang kedua, ya, alat gerak aktif. Aktif itu artinya apa? Bisa bergerak dengan sendirinya. Apa alat gerak aktif itu? Contohnya adalah otot. Kita punya otot anak-anak sekalian, ya. Kenapa otot ini disebut dengan alat gerak aktif, sedangkan tulang disebut dengan alat gerak pasif? Karena otot ini anak-anakku sekalian memiliki suatu senyawa kimia. Karena otot ini memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak dengan sendirinya. Itu alasannya kenapa otot disebut dengan alat gerak aktif. Kenapa otot disebut dengan alat gerak aktif? Ya, benar. Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak dengan sendirinya. Otot akan membuat tulang bergerak. Yang membuat tulang bisa bergerak seperti Ustaz Saiful ini menggerakkan tangannya, ini bukan tulang yang membuat tangan Ustaz Saiful bergerak, yaitu adalah otot yang memberikan dorongan kepada tulang sehingga tulang bisa bergerak. Oleh karena itu, otot disebut dengan alat gerak aktif. Itulah anak-anak sekalian, alat gerak hewan dan manusia. Nanti pada tema berikutnya Ustaz Saiful akan menjelaskan hewan-hewan yang mempunyai kelompok hewan-hewan yang mempunyai tulang belakang dan hewan-hewan yang tidak mempunyai tulang belakang, karena ada kaitannya dengan bagaimana cara bergeraknya hewan-hewan yang tidak mempunyai tulang.
Kalau hewan-hewan yang mempunyai tulang sudah jelas cara bergeraknya, yaitu tulang ini didorong oleh otot untuk bergerak. Lah, bagaimana hewan-hewan yang tidak mempunyai tulang belakang, yang tidak mempunyai tulang, bagaimana cara menggerakkannya, cara bergeraknya, cara berpindahnya? Insya Allah akan dilanjutkan, akan Ustaz Saiful terangkan pada tema berikutnya. Mudah-mudahan anakku sekalian, pembelajaran singkat pada hari ini akan bermanfaat kita semua. Jangan lupa anak-anak sekalian, jaga kondisi tubuh kalian, jaga imunitas kalian. Belajarlah di rumah, jangan digunakan untuk bermain. Baca-baca, baca, bukunya dibaca, LKS-nya dibaca. Banyaklah belajar di rumah. Karena kondisi seperti ini memang membutuhkan kita selalu sering membaca di rumah. Ketika mendengarkan penjelasan dari guru, dari Ustaz Saiful, anak-anak sekalian akan mudah untuk memahami. Saya rasa saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.